Salam damai, salam bahagia selalu untuk teman-teman semuanya. Hari ini ketemu lagi dengan Cak Ndon, tukang membaca pengalaman rohani teman. Kita meneruskan satu konsep petugas akhir zaman yang belum selesai terbacakan, masih lumayan sedikit panjang. Oke, langsung ke judulnya. Persiapan petugas akhir zaman dan kawan-kawan akhir zaman. Apa iku? Enek suara suling bareng. Kelalen gak dicek ya. Kita masuk di paragraf awal. Setelah semua berkumpul dan menyaksikan tentang akhir zaman, mereka akan menghadapi tantangan-tantangan akhir zaman. Jadi teman-teman yang ada di sekeliling sosok akhir zaman dan menjadi petugas akhir zaman, ketika berkumpul ternyata di sana tidak sesederhana yang kita bayangkan. Masih banyak tantangan di akhir zaman. Karena yang datang boleh jadi di kalangan manusia dengan aneka problematikanya yang tidak mesti soalnya kayak rame nah gini ya kan bodoh. Ini sudah terbukti dari teman-teman yang sudah ketemu dengan sosok akhir zaman tersebut atau sosok petugas akhir zaman, ternyata masih ada aneka problem. Masih banyak masalah-masalah yang belum terselesaikan dengan baik. Seperti itu. Ya, semoga teman-teman yang ada di sekeliling petugas akhir zaman itu segera hengkang dari masalahnya. Kadang-kadang masalahnya selalu didramatisir menjadi sesuatu yang dibesar-besarkan. Harusnya ayo kita membahas bagaimana akhir zaman ini benar-benar terlaksana dengan baik. Skenario yang sudah ada, ayo kita jalankan dengan baik. Mereka mempelajari tentang apa yang harus mereka hadapi di akhir zaman tersebut, yaitu saudara-saudara yang belum mempunyai keyakinan terhadap berlangsungnya perjalanan akhir zaman. Kayaknya ini ada di kita sih ya. Kita belum seberapa yakin tentang perjalanan akhir zaman. Bahkan kita belum meyakini bahwa ini adalah akhir zaman. Kita belum meyakini bahwa ada jamaah Tuhan di akhir zaman. Ini juga salah satu problematika yang dihadapi teman-teman yang masuk di zona akhir zaman. Kalau ini benar terjadi, maka untuk sama-sama menjalankan tugas di akhir zaman akan ada sebuah kendala, dan ini harus segera disadari.
kalian didatangkan, dipertemukan dengan sosok petugas akhir zaman untuk dijadikan petugas akhir zaman juga. Kadang-kadang ini nggak mesti tersadari oleh mereka-mereka yang sudah dipertemukan sosok itu. Bahkan mungkin sosok itu masih dipertanyakan, apakah benar sosok itu petugas akhir zaman yang akan menggembleng diri saya untuk menjadi petugas akhir zaman juga. Itu kadang-kadang belum semuanya meyakini. Masih banyak hal yang belum diyakini oleh orang-orang di sekeliling kita. Itu masih ada banyak problem yang harus diselesaikan di sisi keyakinannya dia tentang sampai dia terkirim di sosok itu. Bahkan mereka, saudara-saudara yang belum kembali, bisa jadi tidak dapat merasakan kehadiran petugas akhir zaman. Dan mereka melakukan kehidupan seperti biasanya. Mereka yang dalam kondisi seperti itu adalah saudara-saudara yang perlu dipanggil agar mereka mendengarkan apa yang menjadi rasa Tuhannya. Ketika Tuhan memanggil, mungkin mereka belum dapat mendengarnya. Ketika petugas akhir zaman memanggil, bisa jadi mereka bisa merasakan atau tidak bisa merasakan. Jika kawan-kawan petugas akhir zaman memanggil, akan memperbesar power pemanggilan terhadap saudara-saudara yang belum datang. Kemarin petugas akhir zaman masuk di kelompok-kelompok tertentu ada. Nah, mereka yang sudah terpanggil dan ketemu petugas akhir zaman, mestinya dia mengaktifkan dirinya. Mungkin petugas-petugas akhir zaman di seluruh penjuru alam semesta akan terpanggil dengan panggilan yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah ketemu dengan sosok petugas akhir zaman tersebut. Cuma hal ini belum semuanya menyadari dirinya adalah seorang petugas akhir zaman. Belum menyadari dan gak selalu terbawa bahwa dirinya seorang petugas akhir zaman dan mempunyai tugas apa. Memang sih untuk menjadi petugas akhir zaman kita gak perlu merasakan diri kita menjadi seorang petugas, tapi sudah melakukan apa-apa yang harus dilakukan oleh seorang petugas. Wilayah petugas akhir zaman akan semakin meluas sejalan terpanggilnya saudara-saudara yang belum datang. Mereka mungkin masih mencari pengalaman kehidupan menuju kembali pulang. Akan terdapat cerita yang lebih menarik, lebih menantang, lebih seru yang mereka kumpulkan untuk dijadikan bahan berbagi pengalaman bersama dengan petugas akhir zaman dan kawan-kawannya. Kedepannya boleh jadi mereka ada pembahasan yang seru, pembahasan yang kemungkinan tidak dibahas oleh semua orang, tapi pembahasan itu semakin hari semakin mengasihkan dan semakin kehidupannya itu lebih dinamis. Kan kebiasaan ciptaan-ciptaan mendapatkan sesuatu yang baru
maka dirinya akan semakin senang untuk membahasnya. Dan itu salah satu yang kemungkinan dirasakan oleh mereka. Ada kemungkinan pembahasan yang terjadi di alam semesta. Mungkin ada peperangan, walaupun enggak konsep peperangan yang ada di konsep Tuhan di akhir zaman tidak seperti yang dibayangkan oleh semua orang. Peperangan antar galaksi, antar planet, peperangan antar dimensi. Karena mungkin mereka belum semuanya tahu tentang petugas akhir zaman. Bahkan mereka untuk diajak menjadi satu komunitas untuk menyayangi alam, menyayangi ciptaan, menyayangi Tuhan, untuk dijadikan seperti itu belum tentu mau, karena dia sudah mempunyai karena mereka sudah mempunyai kehidupan yang mapan di sana, di dimensi yang lain. Malaikat diajak apakah semuanya mau untuk tergabung di petugas akhir zaman yang akan menjalankan skenario Tuhan atau skenario siapa ya. Apakah mereka senang? Enggak semuanya. Ini bisa dilihat dari orang-orang yang sudah ketemu dengan sosok akhir zaman. Ternyata enggak semuanya selalu membahas bagaimana dirinya ke depan. Dia masih terkungkung dengan masalah-masalahnya yang belum terselesaikan di dalam dirinya. Harusnya itu segera hengkang, tapi masih menikmati masalahnya. Mungkin akan lebih dewasa kali ya kalau dinikmati. Akan lebih bisa membaca medan, menikmati permasalahan itu. Ya nggak tahu kan, yang bisa dirasakan oleh teman-teman itu apa. Oke, selanjutnya selain itu terdapat kemungkinan yang tidak diinginkan. Jika saudara-saudara yang belum kembali, belum menemukan jalannya. Setidaknya saya dan kawan-kawan dapat membicarakan kepada Tuhan agar mereka menjadi saudara-saudara yang terselamatkan. Tidak ada sebuah kejadian yang tidak diinginkan terhadap mereka. Bersama dengan konsep-konsep yang lain, mereka selalu disucikan. Keren. Bersama dengan konsep-konsep yang lain, mereka selalu disucikan. Tapi kalau sudah begini ini, kita tidak memanfaatkan. Wes, dua blek engko ketemu lagi, kumpul disucikan lagi. Dapat menaik kumpul disucikan lagi. Ya enggak begitu juga. Bukan ini kamu menjadi seenaknya menjadi orang-orang yang terhubung dengan mereka. Ntar saya nakal lagi. Setelah itu kumpul lagi, disucikan lagi. Nakal lagi, dablek meneh. Kate mati, kumpul meneh. Gak sido mati. Boleh jadi ada yang mempunyai pola seperti itu. Wes ketok loro, kumpul meneh nang kanca-kanca. Kan disucikan. Berarti penyakitnya kan diangkat. Kadang-kadang ada yang pinter yang begitu itu. Pinter ketika dalam keadaan terjepit, karena mereka-mereka yang kumpul di sosok petugas akhir zaman dan konsep-konsep yang lain, bakal dia akan disucikan. Tapi ini bisa bertentangan dengan orang-orang yang agamis. Enak banget. Masa kumpul itu disucikan? Kan harus ada tahapan, harus sholat tobat lah, harus berbuat baik lah baru disucikan. Memang tulisannya seperti ini kok.
tapi kalian untuk bisa datang di tempat itu, maka kalian akan terhalang dengan pandangan-pandangan kalian, karena kalian mempunyai pandangan yang sudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sebelumnya. Itu yang bisa menutup kalian untuk tahu tempat itu. Nah, tempat itu adalah tempat terbuka dan nggak ada yang ditutup secara jasmani. Mungkin akan ditutup secara rohani hanya mereka-mereka yang mencari kebenaran yang akan terundang dan sampai pada tempat itu. Alam-alam pun menjadi alam yang tersucikan. Mereka pulang dalam keadaan suci dan bersih. Kemudian Tuhan menjemput mereka, walau mereka belum dipertemukan dengan petugas akhir zaman. Setidaknya kabar ini menjadi kabar menenangkan bagi seluruh alam. Mereka yang berpenghuni di berbagai belahan alam. Ini asik bahasanya. Mereka yang berpenghuni di berbagai belahan alam ikut merasakan bahwa mereka dalam pengamanan. Harusnya begitu ya. Petugas akhir zaman bersama dengan kawan-kawan memberikan keamanan dan kenyamanan. Berceritalah alam-alam Tuhan dari jarak jauh, walaupun kalian belum bertemu dengan saya. Dalam kurung petugas akhir zaman, kalian dapat bercerita. Informasi itu akan saya sampaikan kepada Tuhan. Informasi itu akan saya sampaikan kepada Tuhan kalian, agar Tuhan kalian bisa berbuat untuk kebaikan kalian semua. Jangan pernah khawatir. Tuhan pasti mendengar kalian. Saya akan menjadi penyampai untuk kalian kepada Tuhan. Kawan-kawanku, seluruh alam, semoga kalian tidak berselisih paham. Selamat datang kepadaku. Itu ungkapan siapa? Halaman selanjutnya. Tidakkah kalian merasa saya pandang? Kalian yang merasa mampu dan itu membawa beban bagi diri kalian, ringankan beban kalian. Hindari perasaan kalian yang terburuk. Saya ulangi, hindari perasaan kalian yang berburuk sangka terhadap saudara-saudara kalian. Kalian semua adalah satu keluarga. Jika kalian mengalami sebuah perpecahan, bahkan terjadinya sebuah peperangan, atau bahkan kerusakan alam, cepat kembali kepada akhir zaman. Akhir zaman adalah sebuah power untuk membersihkan segala penyakit yang ada di seluruh alam. Kalian tidak akan mampu untuk membawa aneka ragam beban yang telah sekian lama merajalela di alam semesta. Agar kalian tidak terjebak, hiduplah bersamaku. Rasakan kalian hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan telah menyediakan satu masa. Masa tersebut dinamakan akhir zaman. Begitu saudaraku, ungkapan atau undangan dari sosok petugas akhir zaman. Kalian diajak bersama-sama
dengannya untuk membuat aneka dimensi alam merasakan kenyamanan dan keamanan. Apakah kalian termasuk orang-orang yang menyenangi bahwa seluruh dimensi alam itu menjadi aman, menjadi nyaman, menjadi tempat kehidupan yang tidak penuh dengan gejolak? Mungkin ini harus dilalui oleh kawan-kawannya si sosok petugas akhir zaman. Mereka mempunyai power untuk membuat alam-alam tersebut menjadi nyaman, menjadi indah, menjadi rukun, menjadi alam yang penuh dengan tolong menolong, penuh dengan kasih sayang. Seandainya seperti itu, wah, teman-teman menyadari seperti itu dan mempunyai perasaan seperti yang saya ungkapkan, seperti itu, wow, betapa indahnya hidup berkumpul dengan orang-orang yang melihat seluruh kehidupan di alam semesta ini menjadi kehidupan yang penuh kasih sayang, kehidupan yang penuh dengan kerinduan. Kita lanjutkan nggak nih? Ini tentang konseptor ini. Apa di Cukmas dia? Jambir. Tentang konseptor itu. Atau memang segini aja, Cek. Besok kita memahami tentang khusus tentang konseptor aja ya. Ini biar nggak hilang yang tentang terakhir kata-kata dari sosok akhir zaman. Begitulah saudaraku, semoga ini menjadi awal kita berundang untuk menuju di sosok akhir zaman yang mengajak kalian menjadi orang-orang yang cinta damai, cinta ciptaan, cinta alam, cinta Tuhan. Kalau kalian termasuk orang-orang yang seperti itu, datanglah kepada sosok petugas akhir zaman. Mereka akan membawamu menuju satu kehidupan yang penuh kebahagiaan, yang penuh kedamaian. Salam damai, salam bahagia untuk kita semua.